Rebus 900 ml santan kekentalan sedang, 1 lembar daun pandan, 45 gram gula pasir, 225 gram gula merah yang sudah disisir, setengah sendok teh garam. Rebus sampai santannya mendidih dan gulanya menjadi cair. Santan harus diaduk-aduk terus ya, agar nanti tidak pecah. Setelah mendidih, matikan kompornya, kemudian dinginkan terlebih dahulu. 3 butir telur, 375 gram tepung terigu, sebelumnya sudah saya ayak ya tepungnya. Setengah sendok teh vanila cair. Dengan cara disaring, masukkan larutan gulanya tadi ya. Ini nanti saya masukkan 2 kali agar mudah tercampur dengan adonannya. Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Tambahkan sisa cairan gulanya tadi. Aduk lagi sampai adonannya tidak ada yang menggumpal ya. Untuk memastikan adonan tidak ada yang menggumpal, saya saring ya. Tujuh 75 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai margarin tercampur rata dengan adonan. Air dalam panci pengukus sudah mendidih. Masukkan loyang, saya memakai diameter 18 cm yang sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonannya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Kukus adonan menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 50 menit. Setelah kurang lebih 50 menit saya kukus, alhamdulillah kuenya sudah terlihat sangat cantik. Kue siap diangkat. Setelah kue benar-benar dingin, keluarkan dari loyangnya. Sisir bagian pinggiran kue agar mudah keluar dari loyang. Kue ini biasa disebut dengan bolu koco gula merah. Masya Allah, hasil kuenya benar-benar cakep dan juga mulus. Saya balik lagi ya bolu koconya. Pisaunya sudah saya lapisi dengan plastik ya. Lihat hasilnya sudah terlihat sangat lembut saat dipotong. Masya Allah, hasilnya teksturnya sudah terlihat sangat halus, itu tandanya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya nikmat luar biasa, manis, gurih, wangi, dan juga sangat lembut. Potong-potong 8 lembar daun pandan. Blender dengan 800 ml santan, ini dari 1 butir kelapa ya. Blender kedua bahan sampai daun pandannya menjadi halus.
saring dan buang ampasnya. Lebih mudah kita tekan-tekan pakai centong saja. Rebus santan sampai mendidih ya. Gunakan api kecil saja sampai diaduk terus agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih, tambahkan 100 gram margarin. Bisa juga ditambahkan di awal tadi. Aduk-aduk lagi sebentar sampai margarinnya mencair. Matikan kompornya dan dinginkan terlebih dahulu. Ayak 300 gram gula halus agar tidak ada yang menggumpal. Bisa memakai gula pasir yang di blender sendiri ya. Tambahkan 4 butir telur ukuran sedang. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan gulanya menjadi larut. Tambahkan 500 gram tepung terigu, saya masukkan bertahap 3 kali agar mudah mencampurnya. Tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu ya, agar tidak ada yang menggumpal. Tambahkan rebusan jus daun pandannya tadi. Dimasukkan bertahap juga ya, bergantian dengan tepungnya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan sedikit pasta pandan, opsional ya, atau bisa diganti dengan 5 lembar daun suji yang di blender dengan daun pandannya tadi. Jadi tentunya lebih alami. Aduk-aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya menjadi licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. Tuang adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi margarin. Jika khawatir adonan ada yang menggumpal, maka saat dituang ke loyang bisa disaring. Maaf ya, saat menuang di awal tadi tidak ke video. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Panggang adonan dengan suhu 175, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Untuk pemanggangan tentunya disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika pakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil, panggang selama kurang lebih 60 menit. Bisa juga dipanggang memakai panci serbaguna. Caranya sama seperti oven tangkring. Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang, hasilnya sudah terlihat cantik. Dinginkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari loyangnya. Ini sama sekali tidak lengket ya, jadi mudah sekali mengeluarkannya. Tinggal digoyang-goyang saja untuk loyang. Ini ya hasilnya setelah dikeluarkan dan dibalik dari loyangnya. Pakai pisau yang tajam ya saat memotong agar hasilnya cantik. Bolu kojo ini dijamin rasanya benar-benar enak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar lembut, gurih manisnya pas, wangi pandannya benar-benar terasa.